Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang kinematika satu dimensi. Pada video sebelumnya kita sudah bahas sampai ke konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada video kali ini kita akan lihat tentang gerak vertikal dan persamaan gerak secara umum. Gerak vertikal ini adalah sesuai dengan namanya ya, vertikal, lintasan vertikal. Jadi gerak vertikal adalah gerak dalam lintasan vertikal. Misalnya kalau kita lemparkan sebuah benda dari ketinggian tertentu terhadap tanah dengan arah ke atas, kecepatan awalnya v0. Maka sepanjang lintasannya, benda ini akan mendapatkan pengaruh gaya gravitasi, sehingga akan punya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Ada G, percepatan gravitasi, diberi simbol G. Akibatnya apa? Nah, perhatikan bahwa arah kecepatan awal dengan arah percepatan gravitasi berlawanan, maka ketika dia bergerak ke atas akan diperlambat. Perlambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat. Suatu saat ketika tepat mencapai titik tertinggi, dia akan berhenti sesaat. Jadi di sini di titik tertinggi, katakan titik puncak P, dia akan punya kecepatan sama dengan 0. Nah, ini hanya sesaat saja sebenarnya. Kemudian kembali karena pengaruh percepatan gravitasi, dia akan kembali lagi ya, turun dan katakan saja tiba di lantai atau di tanah di sini ya. Jadi ketika dia bergerak naik, dia akan diperlambat. Sebaliknya ketika dia turun, arah kecepatan dengan arah G-nya akan searah. Percepatan dengan kecepatannya searah, maka akan dipercepat ya. Nah, gerak ini, gerak vertikal sebenarnya termasuk ke dalam GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Lintasannya lurus dan mendapatkan percepatan gravitasi sebesar G. Nah, kalau gerak dalam arah horizontal kita beri simbol X, pada gerak vertikal kita beri simbol Y. Misalkan ini sumbu Y, titik di tanah ini dijadikan sebagai acuan, titik 0, dan misalkan ketinggian mula-mula di sini adalah Y0. Nah, posisinya setiap saat dinyatakan oleh Y. Jadi kalau di sini berarti di puncak, ini adalah YP, Y puncak atau Y maksimum. Ya. Karena merupakan hal khusus dari GLBB, pertama bahwa kecepatannya senantiasa berubah. Jadi kecepatan setiap saat pada sumbu Y itu akan sama saja dengan kecepatan awal, ya, konsep GLBB sebetulnya plus AT. Namun karena percepatannya arahnya ke bawah, kita beri tanda negatif. Jadi minus, jadi yang ke bawah negatif ya. Percepatan adalah G dikalikan dengan T. Nah, yang kedua posisinya setiap saat atau ketinggiannya terhadap acuan Y. Ya, gunakan rumus GLBB, tinggal Y0 plus V0 dikalikan T minus setengah G T kuadrat. Pada GLBB selalu kan X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadratnya, A-nya diganti oleh minus G. Nah, satu hal lagi di sini ada hubungan antara kecepatan akhir, kecepatan awal, dan perubahan ketinggian, bahwa V kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dikalikan dengan delta Y, di mana delta Y adalah selisih tinggi ya. Baik, jadi ini adalah
rumusan-rumusan pada graf vertikal pada dasarnya adalah bukan hal yang baru karena dia merupakan GLBB. Hanya saja perlu dicatat bahwa di sini kecepatan di titik tertinggi sama dengan 0. Ya. Kita lihat contohnya. Dari puncak menara bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika 10 sekon kemudian bola itu tiba di tanah, tentukan kecepatannya saat tiba di tanah, ketinggian menara, kemudian tinggi maksimum yang dicapai bola. Kita lihat yang pertama, atau informasi yang kita dapatkan dari data di sini adalah pertama kecepatan saat dilemparkan berarti kecepatan awal. Jadi ini adalah V0. Kemudian ini adalah waktu untuk tiba di tanah. Ini kalau saya ambil gambar yang ini, dilemparkan dari ketinggian tertentu, ya 0, dia ke atas kemudian tiba di sini 10 detik kemudian. Nah, yang ditanya pertama adalah kecepatan. Maka tidak kita gunakan saja rumusnya V pada saat dia tiba di tanah, berarti V pada saat 10 sekon. Ini V0 min GT. Nah, dalam hal ini tinggal kita masukkan saja V0-nya arahnya ke atas berarti positif 20. G-nya percepatan gravitasi kalau tidak disebutkan secara detail, ini diambil saja 10 gampangnya ya. Memang di permukaan bumi kira-kira 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi kita ambil 10 saja supaya gampang menghitungnya. Jadi 10 dikalikan dengan T, waktunya adalah 10. Berarti 20 min 100 min 80 meter per sekon. Yang kedua yang dicari adalah ketinggian menara. Karena bola awalnya dilempar dari puncak menara, berarti ketinggian menara tidak lain adalah ketinggian awal, Y0. Jadi yang kedua yang dicari adalah Y0. Dari mana Y0 bisa diperoleh? Ya kita gunakan persamaan yang Y sama dengan Y0 plus V0 T min setengah GT kuadrat. V0 nya sudah tahu, T nya juga sudah tahu. Nah Y nya itu adalah kan 10 detik itu tiba di tanah, berarti di tanah Y nya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Y0 plus V0 nya adalah 20 dikalikan T nya adalah 10 dikurangi dengan setengah, G nya 10, ini 10 pangkat 2. Berarti Y0 plus 200 dikurangi 5 kali 100 berarti 500. Ini min 300 berarti kita dapatkan Y0 nya adalah 300 meter. Oke. Menaranya tinggi 300 meter ya. Kemudian yang C, yang dicari apa? Tinggi maksimum yang dicapai bola. Tinggi maksimum. Berarti di titik puncak di sini ya. Berapa ya puncaknya? Nah, untuk mendapatkan berapa ya puncaknya kita bisa gunakan rumus ini atau ini, sama saja, silahkan saja ya. Namun kalau kita gunakan rumus yang ini, mencari Y, kita harus tahu dulu T. Jadi T untuk mencapai titik tertinggi berapa. Nah, ada informasi bahwa di titik tertinggi kan V-nya sudah pasti 0. Maka kita bisa gunakan rumus ini untuk mendapatkan T. Dengan memasukkan V sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan T. Itu kalau mau gunakan rumus ini. Jadi kita gabungkan kedua rumus ini. Namun bisa juga menggunakan rumus yang ini ya. Karena informasinya V-nya adalah 0 sudah pasti, V0-nya sudah ada. G sudah tahu, tinggal cari apa? Delta Y.
Jadi kita bisa gunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali delta Y. Di titik tertinggi kecepatannya 0, V0-nya adalah 20 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan G 10 kali delta Y. Dengan demikian kita dapatkan bahwa delta Y-nya sama dengan berapa? Delta Y-nya berarti 20 kuadrat dibagi dengan 20, berarti 20. Nah, delta Y itu adalah perbedaan tinggi antara apa? Antara Y0 dengan Y puncak. Jika kalau dicari berapa Y puncaknya, ini kan tidak ada Y puncak dikurangi dengan Y0. Berarti Y puncaknya, masukkan Y0-nya berapa? 300 sama dengan 20, berarti 320 meter. Baik, kita lanjutkan ke persamaan gerak. Kita sudah definisikan besaran-besaran terkait dengan gerak, yakni posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, keadaan gerak dari suatu benda secara umum bisa kita ungkapkan dalam salah satu dari besaran tadi. Bisa posisinya sebagai fungsi waktu, bisa kecepatan sebagai fungsi waktu, bisa percepatan sebagai fungsi waktu. Kalau salah satu dari ketiga besaran itu diketahui, maka dua besaran yang lain akan diketahui. Jadi gerak partikel atau benda secara umum ya dapat diungkapkan dalam posisi ya. Posisi sebagai fungsi waktu atau kecepatan sebagai fungsi waktu atau percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi cukup salah satu saja untuk menyatakan ini ya. Ini kalau diungkapkan dalam ungkapan persamaan. Nanti dari masing-masing ini juga ingat, kalau kita sudah punya posisi sebagai fungsi waktu atau suatu fungsi, maka kita bisa gambarkan grafiknya. Jadi boleh juga nanti menyatakan gerak suatu benda dengan menggambarkan grafiknya. Baik grafik posisi sebagai fungsi waktu, kecepatan sebagai fungsi waktu, maupun percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, kalau salah satu dari ini diketahui, maka dua yang lain diketahui. Nah, konsepnya seperti apa nih saya rangkum dalam satu diagram ya. Jadi kalau misalkan kita punya posisi dan posisi misalkan kita nyatakan sebagai X, T, kemudian kecepatan V sebagai fungsi T, lalu percepatan A sebagai fungsi T. Nah, jadi ini adalah posisi setiap saat, kecepatan setiap saat, percepatan setiap saat. Nah, ingat, kecepatan definisinya adalah kecepatan saat ya. Itu kan turunan dari apa? Turunan dari posisi terhadap waktu. Sementara percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi, kalau kita mengetahui persamaan posisi, kita bisa dapatkan kecepatan dengan cara mencari turunannya. Kita turunkan saja terhadap waktu, dapatlah kecepatannya. Dari kecepatan terhadap waktu akan dapat percepatan juga dengan mendapatkan turunannya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Nah, dari kecepatan terhadap waktu kita bisa dapatkan posisi. Kalau percepatan sudah jelas turunan kan ya. Nah, bagaimana kalau dari sini untuk mendapatkan posisi? Nah, ingat, dalam matematika kalau dari turunan ingin mendapatkan hasilnya, maka kebalikannya dari turunan apa itu? Integral.
Jadi dari sini kita akan dapatkan posisi dengan integral. Namun ketika kita mengintegralkan V terhadap T, maka yang kita dapat tidak langsung ini, tapi ungkapan perpindahannya, ya. Jadi integral V T dt. Katakan dari 0 sampai harga T tertentu. Ya. Demikian pula dari percepatan terhadap apa? Dari percepatan, kalau ingin dapatkan kecepatan, maka integral juga ini. Yang kita dapatkan bukan kecepatan PT secara langsung, tapi delta V. Integral A dt dari 0 sampai T. Oke, jadi dari posisi dapat kecepatan turunkan, dari kecepatan dapat percepatan turunkan. Sebaliknya dari percepatan dapat kecepatan dengan cara integralkan, dapatlah delta V. Ingat delta V itu kan berarti V pada saat T dikurangi dengan V pada saat 0 ya. Ini V pada saat T dikurangi V pada saat 0. Demikian pula dari kecepatan dapatkan posisi dengan cara mendapatkan dulu perpindahannya delta X dengan integral. Delta X adalah X pada saat T dikurangi X pada saat 0. Ya, dan ini ada kaitannya kalau kemudian diungkapkan dalam ungkapan grafik, ya. Ingat bahwa tafsiran geometris dari turunan secara grafis adalah gradien. Jadi ini gradien. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Jadi bahwa kecepatan adalah gradien dari posisi, kemudian percepatan adalah gradien dari kecepatan. Nah, sebaliknya, tafsiran geometris dari integral adalah luas. Ya, jadi delta V ini sama dengan luas grafik A terhadap T. Ini luas grafik V terhadap T, ya, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi secara umum ini berlaku untuk sebarang fungsi, ya. Jadi selama fungsinya sebagai fungsi waktu, seperti apapun fungsinya, maka aturan untuk mendapatkan kecepatan percepatan seperti ini. Atau sebaliknya, ya. Kalau yang turunan tadi ini apa? Integral. Baik, kita lihat contohnya. Partikel bergerak dalam sumbu X dengan persamaan kecepatan Vt sama dengan T kuadrat plus 2T min 3. Tentukan kecepatan awal partikel, percepatan partikel saat T 2 sekon, posisi partikel saat T 2 sekon. Anggap X0 nya sama dengan 0. Pertama yang dicari adalah kecepatan awal, yakni kecepatan pada saat T sama dengan 0. Jadi V0 itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Tinggal masukkan bahwa Vt-nya sama dengan T kuadrat plus 2T min 3. Masukkan T-nya 0, ya kan ya? Berarti 0 tambah 2 dikali 0 kuadrat min 3, berarti min 3 meter per sekon. Apa artinya? Berarti pada saat awal partikel bergerak ke arah kiri, ke sumbu X negatif, ya, besarnya 3 meter per sekon. Kemudian yang kedua, percepatan. Nah, percepatan pada saat 2, pada saat T secara umum dulu. Nah, dari persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu, percepatan dapat dicari dengan cara mendapatkan turunannya, dv dt. Berarti turunkan ini. Turunan dari T kuadrat adalah 2T plus 2. Baru masukkan untuk pada saat 2, ya, A pada saat T-nya 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 2. 4 tambah 2, 6 meter per sekon kuadrat. Yang C, yang dicari posisi. Nah, kita dapatkan dulu delta X tempat posisi, ya. Integral dari 0 sampai T2, 0 sampai 2. Dari ini, ya. T kuadrat plus 2T min 3 dt. Hasilnya apa?
T kuadrat integralnya 3T pangkat 3, ini tambah T kuadrat, yang ini 3T kan ya, dengan batas 0 sampai 2. Masukkan dulu untuk yang 2, ini kan berarti 8/3 tambah 4 dikurangi 6. 8/3 ditambah 2 kuadrat 4 dikurangi 6. Berapa ini? Ini min 2 kan ya? Berarti 8/3 dikurangi dengan 2 itu 6/3. Berarti 2/3 hasilnya ya. Ini 2/3. Kurangi dengan masukkan 0. Kalau masukkan 0 kan 0 kan ya. Jadi 2/3 meter. Itu baru delta X-nya. Karena delta X adalah X dikurangi X0 ya. Ini adalah X dikurangi X0. Nah, sementara X0-nya kan sama dengan berapa? 0 kan ya? Maka berarti X-nya sendiri adalah 2/3. Kan masukkan saja X0-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa menganalisis kapan dia berhenti. Ini sempat berhenti ya. Coba saudara cari pada saat T berapa V-nya sama dengan 0. Kemudian di antara T berapa saja gerak benda dipercepat atau gerak benda diperlambat. Ya. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.